Ya. Kok bisa ada orang bakar Quran? Itu kan berarti ada masalah itu. Kita jangan cuma tersinggungnya tok gitu. Tersinggung ya, siapa yang tidak tersinggung? Tersinggung. Tapi bahwa ada mushaf dibakar, itu berarti ada masalah. Penting buat kita untuk memahami masalahnya apa gitu. Supaya kita jadi bisa mencari jalan keluar. Kalau cuma berhenti mangkel tok, tapi tidak mau memahami masalahnya apa, ya nggak kemana-mana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang mulia para kiai fil muqaddimah, Kiai Ahsin Sakha, Kiai Muhaimin Zain, Kiai Abdul Manan Goni. Ini Kiai Abdul Manan ini kiai yang sekarang teorinya sedang viral, tapi orang nggak ngerti siapa yang punya teori, yaitu teori tentang Ashraf Ula dan Ashraf Sani. Itu yang punya teori mana nih? Kiai mana? Sekarang sedang ramai sekali, nggak tahu sumbernya ini semua. Para kiai, para nyai yang hadir, fi ma'azukum, saya hormati Ketua Umum Jamiatul Qurra wal Hufadz Pak Saifullah Maksum dan jajarannya, serta para pengurus JKH dari wilayah yang hadir untuk rakernas ini. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI Pak Jazil Fawaid. Hadirin sekalian, alhamdulillah Jamiatul Qurra wal Hufadz walaupun dengan mengalami pasang surut sampai hari ini, sejak didirikannya pada tahun 1951 yang lalu, masih tetap eksis hingga sekarang, alhamdulillah. Keyakinan saya, bertahannya organisasi ini, Jamiatul Qurra wal Hufadz ini tidak lain yang karena modal barokah saja itu sebenarnya. Selebihnya sebetulnya susah dinalar itu, kok bisa masih hidup sampai sekarang, itu ceritanya gimana. Kalau tidak karena barokah ya susah. Banyak organisasi didirikan orang ya, dan banyak yang umurnya tidak lama kemudian hilang, tapi Jamiatul Qurra wal Hufadz ini ya walaupun ada pasang surut ya, tapi bisa eksis sampai sekarang, bahkan direvitalisasi saya kira sejak 1996 pada waktu itu dengan Sayyid Aqil Al-Munawwar. Ini orang banyak yang salah-salah juga ini, sehingga sering tertukar-tukar antara Kiai Said Aqil dengan Sayyid Aqil. Yang Jamiatul Qurra wal Hufadz ini Sayyid Aqil Al-Munawwar. Saya kira Pak Manan punya teori Ashraf Ula Rustaniyah ini dari Sayyid Aqil, inspirasinya. Alhamdulillah. Walaupun dengan mungkin perubahan nuansa. Kita tahu bahwa tadinya sebetulnya kalau kita lihat susunan kepemimpinan Jamiatul Qurra wal Hufadz yang pertama kali dibentuk, ya, sebetulnya ada semacam penggabungan antara unsur-unsur dari Nahdlatul Ulama dan unsur-unsur lain, khususnya dari Maksumi. Makanya Pak Nasir masuk, Pak Hamka masuk, dan lain-lain gitu. Tapi sekarang terbukti bahwa yang bisa tetap istiqomah, berdedikasi untuk menghidupkan Jamiah ini adalah orang-orang kader-kader Nahdlatul Ulama.
Yang lain sudah hilang semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya saya kira selain saya kira kita bisa lakukan penelusuran tentang latar belakang apa yang menjadi landasan pemikiran dari didirikannya Jamiyah ini pada waktu itu. Tapi satu hal yang saya kira cukup jelas, bahwa Jamiyah ini dibutuhkan. Terutama karena sudah menjadi tradisi yang mengakar di tengah-tengah masyarakat kita ini untuk bertabarruk kepada Quran. Dalam berbagai macam urusan itu selalu tidak lepas dari tabarruk kepada Quran. Saya tidak tahu, saya sering ikut berbagai macam kegiatan, acara event internasional baik dalam konteks Islam maupun yang lain di Timur Tengah sendiri. Hampir tidak pernah saya melihat ada acara yang diawali dengan tilawatul Quran seperti di sini. Jangan-jangan memang tidak ada tradisi untuk tabarruk kepada Quran dalam setiap kegiatan seperti yang sangat mengakar di Indonesia ini atau di Nusantara ini. Di sini tidak ada, sudah mau apa saja pasti tilawatul Quran dulu gitu. Mau seminar, mau diskusi, mau selamatan bayi, sampai memberangkatkan mayit, itu semuanya tabarruk dengan tilawatul Quran. Mau ijab kabul, tabarruk pakai itu hanya di sini saya kira. Tempat lain mana ada ijab kabul baca Quran dulu itu saya kira tidak ada ya. Tidak pernah ngelihat saya. Jadi ada tradisi yang mendalam sekali, termasuk khotmul Quran, tabarruk dengan khotmul Quran. Itu juga saya kira hanya di Nusantara ini kita temui tradisi yang kuat sekali. Dalam berbagai macam hajat masyarakat, itu hampir selalu ada diperlukan selamatan dengan tabarruk kepada khotmul Quran. Sehingga di tengah-tengah masyarakat itu, di tengah-tengah masyarakat kita ada kelompok orang yang memang kurang lebih profesional dalam bidang ini. Kurang lebih profesional dalam soal sebagai qori di berbagai acara maupun sebagai penghafal yang mengkhatamkan Quran untuk berbagai hajat, untuk semaan itu memang ada kelompok yang kurang lebih profesional, dan mungkin kelompok profesional dalam soal inilah sebetulnya yang digalang di dalam organisasi Jamiatul Qurra wal Hufat ini. Nah, di situ juga sebetulnya dasar keyakinan saya bahwa JKH ini saya kira punya vitalitas yang insya Allah kita yakini kuat untuk bertahan, insya Allah. Karena barokah tadi itu. Saya kira kalau kita lihat pendirinya Kiai Wahid Hasyim dan para pemimpin NU pada waktu itu, saya kira yang paling utama menjadi landasan pemikiran beliau-beliau ketika mendirikan Jamiyah ini, Jamiatul Qurra wal Hufat ini adalah soal barokahnya, menghidupi barokahnya. Nah, tetapi namun demikian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bertabarruk kepada Quran. Bahwa dulu ada pasti ulama yang memulai, yang sunnatan untuk bertabarruk kepada Quran dalam berbagai macam hajat itu. Pasti dilandasi dengan pemahaman yang paripurna tentang makna Quran itu sendiri. Bukan hanya sekedar makna kognitifnya, atau pemahaman secara
katakanlah secara intelektual saja, tetapi juga pemahaman ruhani terhadap nilai dari Quran itu sendiri. Dan ini yang tidak terperi harganya. Nah, maka JKH ini tidak boleh lupa pada landasan yang paling fundamental dari keberadaan Jam'iyah ini dan sekaligus kepentingan paling dasar kita untuk menghidupkan Quran ini, yaitu barokah. Dan barokah inilah yang abadi dari Quran. Nah, maka penting Jam'iyah ini memikirkan tentang bagaimana strategi yang harus dibangun supaya bukan hanya soal membacanya saja, bukan hanya soal menghafalnya saja, tapi juga pemahaman tentang makna dan barokahnya ini juga ikut bisa dihidupkan, dikembangkan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tahu bahwa memang sekarang ini sedang marak sekali animo masyarakat untuk belajar membaca dan menghafal Quran. Rumah-rumah tahfidz ada di mana-mana. Gubernur Jawa Barat itu sampai membuat program satu desa satu hafidz. Karena saking maraknya animo untuk belajar membaca dan menghafal Quran. Tapi lagi-lagi sampai sejauh mana orang menggeluti Quran itu sendiri. Saya ingat ya, karena saya bukan orang alim, saya sampaikan pesan saja dari orang alim yang saya dengar. Saya kira Kiai Maimun Zubair berkomentar tentang soal ini. Dengan mengatakan beliau waktu itu mengatakan bahwa jangan sampai maraknya orang senang mempelajari Quran itu hanya berhenti menjadikan Quran sebagai qiraah dan sum'ah saja. Quran itu tidak boleh dipelajari hanya sampai pada titik qiraatan wa sum'atan. Karena nanti yang menjadi pertanyaan mungkar nakir itu bukan soal qiraah dan sum'ahnya. Yang menjadi pertanyaan itu kedudukan Quran sebagai imam. Ma imamuka. Al-Qur'anu imami. Maka, dan ini sebetulnya sudah menjadi bagian dari doa-doa khutbah Quran. Allahumma ja'alhu imama lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ini bagaimana Quran ini menjadi imam? Lah kalau Quran dijadikan imam, ya bagaimana mungkin orang menjadikan Quran sebagai imam kalau tidak ngerti kandungannya, ya maknanya, ya barokah ruhaninya. Karena barokah rohani Quran itu Masya Allah mungkin jauh lebih kaya daripada sekedar makna. Walaupun sekian banyak kitab tafsir sudah dibuat, ada lebih banyak lagi kandungan yang merupakan barokah rohani dari Quran. Coba hitung aja berapa banyak suwuk yang pakai ayat Quran itu. Banyak sekali, kadang-kadang kita tidak ngerti hubungannya. Saya mendapat ijazah dari Kiai Maimun Zubair itu untuk supaya setiap kali keluar dari rumah membaca akhirnya surat Al-Isra. Kata beliau ini supaya barokah kerjanya katanya. Ben mergawimu barokah katanya. Kalau keluar rumah baca akhir surat Al-Isra. Saya lihat waqul hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min dzulli wa kabbirhu takbira. Saya pikir-pikir ini apa hubungannya sama rezeki ini. Ya, tapi itu barokahnya Quran begitu. Nyatanya itu ya tajribah betul bahwa ijazah ini memang ijazah yang
Dan Kanjeng Nabi sendiri juga sama. Kanjeng Nabi mengijazahkan setiap masuk rumah baca Al-Ikhlas. Akan bebas dari kemiskinan. Al-Ikhlas hubungannya apa dengan kemiskinan? Ini kan kalau cuma dibaca tafsir kognitifnya aja kan tidak ketemu. Itu barokah rohaninya Quran. Kaya sekali. Nah saya sih nggak yakin bahwa begini-begini dipahami oleh rumah-rumah taksif yang bukan NU itu. Saya tidak tahu gimana Kiai Aksin kayaknya di sana-sana itu. Kayaknya sih tidak masuk di rumah-rumah taksif yang begitu-begitu. Nah ini saya kira harus dipikirkan, termasuk dalam strategi pengajarannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya saya bukannya ngendon-ngendoni, bahasa Indonesianya ngendon-ngendoni itu apa ya? Bukannya melemahkan semangat ya. Sekarang ini saya tahu ada banyak yang membuat kreasi tentang cara mengajarkan Quran secara efektif. Itu tadi ada fasohati, ada tilawati, ada turu, ada kiroati, ada macam-macam itu ya. Ya itu ada baiknya saya kira. Tapi saya merasa bahwa dulu dalam tradisi kita, saya yakin Kiai Hasin ini juga mengalami dulu, bahwa tabarruk kepada Quran itu dimulai sejak proses belajarnya. Saya itu dulu belajar Quran pertama kali dari Kiai Fauzan Zain di Rembang, dan saya lanjutkan kepada Kiai Najib Abdul Qadir dan Kiai Hafiz Abdul Qadir di Krapia. Saya belajar itu bukan dari pertama-tama tulisan, saya disuruh menirukan. Enggak bawa mushafnya itu enggak. Pokoknya nirutkan kiainya. Kalau enggak bisa menirukan dengan baik, sabet pakai penjalin itu sampai merah-merah itu kaki saya itu. Itu bagian dari riyadhah untuk bertabarruk kepada Quran sejak awal. Ya saya sih merasakan yang begini ini menorehkan asar yang kuat sekali secara rohaniah kepada diri saya terhadap Al-Quran ini. Nah, silakan nanti didiskusikan ini. Karena memang ada baiknya orang bisa belajar Quran dengan cepat, ada baiknya. Ya. Tapi jangan sampai kehilangan semangat riyadhah untuk memahami Quran. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tidak bisa berhenti hanya pada membaca dan menghafal saja. Ya harus mengerti maknanya. Ya. Maka ya pendidikan tentang tafsir dan ulumul Quran yang lain penting sekali supaya orang paham. Para qori itu saja kalau nggak ngerti kandungan maknanya itu kan bisa repot itu. Quran itu wakofnya nggak pas saja sudah repot. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa, gitu kan wakofnya harus pas. Kalau wakof min zakar itu kan nggak bisa ya. Wakofnya harus pas. Ya, terus itu kalau diundang hajatan acaranya apa, yang dibaca ayat apa itu kan kalau nggak nyambung kan, kalau orang tahu kan jadi aneh, kalau nggak tahu sih nggak apa-apa ya. Ya saya kira ini penting, dan lebih penting lagi Bapak Ibu sekalian, Quran itu dalil. Quran itu kan dalil. Dalil itu pisau. Pisau ini harus bukan hanya ngerti dapat pisaunya, tapi harus ngerti cara makainya. Kalau dipakai sembarangan bisa melukai diri sendiri. Maka saya beberapa kali ya dalam kesempatan umum begitu saya sampaikan, orang goblok jangan nanya dalil, saya bilang. Karena dalil itu bukan haknya orang bodoh. Dalil itu haknya orang alim. Orang bodoh dipegangi dalil, wah bisa celaka, dipakai yang enggak nanti.
Orang bodoh itu haknya ya taklid, nggak usah nanya dalil. Dalil itu haknya orang alim. Maka Quran ini juga harus diperlakukan dengan hati-hati kepada qori dan hafiz, ya, qurra dan hufaz yang belum paham kandungannya. Jangan dalil pakai Quran, itu bahaya. Nggak usah dalil-dalilan. Dalil serahkan kepada orang-orang alim yang mengerti betul kandungan dari Quran itu. Nah, ini upaya-upaya komprehensif yang harus kita pikirkan. Ya, kebetulan sekarang mau rakernas, ini tolong didiskusikan. Supaya kita tidak hanya ikut arus tentang maraknya minat belajar membaca dan menghafal Quran ini saja, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk menyebarkan cara pandang, cara pemahaman yang menjadi tradisi dan wazifah para ulama, guru-guru kita, para ulama Nahdlatul Ulama ini. Ya. Nah, JKH ini sekarang telah secara resmi ditetapkan sebagai salah satu badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Selama ini memang dalam waktu yang cukup lama tidak ada semacam penataan sistematis tentang berbagai macam unit organisasi yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama ini. Ya, kita ini punya 18 lembaga dan 14 badan otonom. Ini satu sama lain ini perannya seperti apa? Sebelum ini selama sekian lama sejak didirikannya Nahdlatul Ulama itu belum ada skema untuk menata hubungan antara unit-unit organisasi ini dengan sistematis. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, pada periode ini kita sedang mulai melakukan penataan ini. Nah, norma dasarnya adalah bahwa lembaga-lembaga di lingkungan NU, ada lembaga macam-macam kan, ada lembaga Bahasul Masail, ada lembaga Ta'alif Nashr, ada lembaga dakwah, ada Rabithah Ma'ahid Islamiyah, ada Al-Ma'arif, ya, lembaga pendidikan Al-Ma'arif dan lain sebagainya. Ya. Lembaga-lembaga ini akan kita arahkan untuk menjadi unit-unit kebijakan, unit-unit pembuat kebijakan. Jadi strategi, agenda, program-program dasar itu dibangun oleh lembaga-lembaga ini. Ya, nanti banom-banom itu akan menjadi saluran eksekusi dari agenda-agenda yang dibuat oleh lembaga. Ya, jadi lembaga yang membuat kebijakannya, polisinya, yang melakukan eksekusi adalah banom-banom. Ya. Supaya tidak tumpang tindih nanti. Karena kalau dibiarkan, ini lama-lama nanti apalagi banom. Kemarin itu saya peringatkan Lazisnu, karena dia membuat program macam-macam. Lazisnu bikin program stunting, bikin program bencana alam. Ini Lazisnu mau jadi PBNU sendiri apa gimana saya? Ini harus ditata supaya jelas ini pembagian pembagian bidang kerja, pembagian domainnya ini harus jelas. Sekarang ini misalnya seperti Muslimat sudah sulit dibedakan urusannya dengan NU. Ya, dia punya rumah sakit sendiri, punya madrasah sendiri, punya Batal Ansor juga sama. Ini repot, ini jadi NU-nya banyak nanti. Nah, ini kalau kita tata ulang, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, satu agenda paling mendasar yang ingin dibangun oleh PBNU sekarang ini adalah menjadikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, jam'iyahnya, organisasinya ini menjadi organisasi yang valid. Organisasi yang valid. Valid itu artinya nyata adanya dan bisa dipertanggungjawabkan.
Ukuran validitas itu ada 3. Yang pertama adalah personalia. Personalianya valid. Kalau ditulis namanya berarti ada orangnya. Gitu. Jangan sampai sudah mati belum diganti-ganti itu kan. Jangan sampai. Harus valid. Personalianya valid. Yang kedua, mekanisme yang harus valid sesuai dengan standar norma-norma yang ditetapkan oleh organisasi. Tata cara pembentukannya, tata cara pengambilan keputusannya, dan sebagainya harus valid. Dan yang ketiga adalah validitas administrasi, pencatatannya juga harus valid. Ini yang paling susah selama ini. Susah sekali. Ini Masya Allah. Ya. Saya belum lama ini tahu bahwa NU itu sebetulnya punya wakaf tanah sebanyak tidak kurang dari 6 juta bidang. Jadi bukan luasannya ini, bidangnya 6 juta bidang, dan yang tercatat belum sampai mencapai 1 juta bidang. Jadi ada 5 juta bidang lebih yang belum ada catatannya. Maka semungkin betul apa yang dikatakan Kiai Hasyim Muzadi dulu itu, pokoknya di mana-mana kalau nggak ada pelangnya berarti punyanya NU itu kan, kira-kira begitu tuh. Ya karena nggak jelas, ini paling susah. Nah, validitas ini penting Bapak Ibu. Ini jangan dibilang kita ini selama ini kan ikhlas tuh, yang penting barokah dan seterusnya. Nggak bisa begitu. Karena NU ini telah berkembang menjadi entitas yang luar biasa besar. Nah, ini tidak boleh disia-siakan. Ini nikmat Allah yang khusus kepada NU ini. Ini nikmat Masya Allah. Masya Allah, ini NU bisa berkembang sampai seperti ini. Ini nikmat khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia ini. Karena tidak bisa dinalar. Benar-benar tidak bisa dinalar. NU kok bisa berkembang seperti ini itu melalui satu logika proses yang seperti apa itu tidak ada. Tidak ketemu. Ini apa namanya, mujarradun ni'mah minallah. Ini fadlun minallah yang tidak bisa dinalar sama sekali. Nah begini ini kan harus ada pertanggungjawabannya Pak. Ini kita sudah dikaruniai nikmat seperti ini, tanggung jawabnya bagaimana? Nikmatnya ini kita pakai apa? Kalau nikmatnya Allah ini cuma dipakai untuk melariskan air suwuk dari khotaman Quran saja, itu kan terlalu kecil. Kalau cuma dipakai untuk mengatur jadwal kajatan, baca Quran dan sebagainya, itu kan yang terlalu kecil. Kita harus bisa gunakan nikmat kebesaran NU ini untuk sesuatu yang lebih strategis, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi bagi kemanusiaan seluruhnya. Saya setuju sekali tadi tentang cara berpikir Ketua Umum Pak Saifullah Maksum soal urusan bakar Quran kemarin. Ini kita harus berpikir strategis tentang bagaimana nih ceritanya. Ya. Kok bisa ada orang bakar Quran? Itu kan berarti ada masalah itu. Kita jangan cuma tersinggungnya tok gitu. Tersinggung ya, siapa yang tidak tersinggung? Tersinggung. Tapi bahwa ada mushaf dibakar, itu berarti ada masalah. Penting buat kita untuk memahami masalahnya apa gitu. Supaya kita jadi bisa mencari jalan keluar. Kalau cuma berhenti mangkel tok, tapi tidak mau memahami masalahnya apa, ya nggak kemana-mana kita. Nah ini bagian dari tanggung jawab kita semua. Seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama ini untuk menjadikan Nahdlatul Ulama ini betul-betul bisa beroperasi sebagai aktor strategis yang bisa ikut menyumbang secara strategis, ikut menentukan arah dari pergerakan keseluruhan masyarakat ini di berbagai tingkatan ini menuju masa depan yang lebih baik. Nah, beroperasi secara strategis itu pertama-tama kan harus ada strateginya. Harus ada strateginya. Dan strateginya itu harus jalan. Dan supaya strategi itu harus jalan, barangnya ini kan harus jelas gitu. Kita tidak bisa
Saya misalnya sebagai ketua umum PBNU berpikir tentang strategi NU ini, kalau saya tidak mendapatkan informasi yang valid tentang postur organisasi secara keseluruhan, saya mana mungkin bisa menentukan unit ini digerakkan untuk ini, unit ini digerakkan untuk ini. Tidak mungkin. Kalau organisasinya tidak valid. Ya, maka ini sekarang sedang tidak kita kejar. Ya. Banyak orang bilang, mari ini harus segera dikembangkan, setiap cabang harus punya perguruan tinggi, punya rumah sakit, nanti dulu. Dikiranya kayak goreng pisang apa gimana bikin rumah sakit, bikin. Nanti dulu cabangnya itu aja banyak yang tidak genah. Setelah kemarin kita verifikasi itu, katanya punya MBC itu yang nggak karuan jundrungannya itu. Itu kayak orang kumpul-kumpul aja tapi ya itu tadi tidak valid. Catatan namanya juga pengurusnya siapa itu centang perenang tidak karu-karuan. Apalagi MBC apalagi ranting, cabang aja ada yang begitu. Jadi ada satu wilayah Papua itu cabangnya ada 29, yang 18 cabang itu ketuanya orang Jayapura semua. Itu kan ya ruwet kita. Nah ini harus valid dulu. Makanya ini yang hendak kita tata dan saya minta nanti JKH ikut membantu di dalam penataan ini supaya ini menjadi lebih valid. Khususnya dalam hal pembagian domain antara policy dengan eksekusi agenda. Nah untuk itu ke depan saya minta dan saya juga akan sampaikan kepada teman-teman di lembaga-lembaga ya. Saya minta JKH ini juga melakukan koordinasi intensif dengan lembaga-lembaga yang relevan. Misalnya dengan lembaga Bahsul Masail, dengan lembaga Ta'lif wa Nasr, dengan lembaga dakwah NU, dengan Robitoh Ma'ahid Islamiyah, dengan lembaga pendidikan Ma'arif, ya. Lembaga pendidikan tinggi NU, ini semua harus ada koordinasi yang intensif, ya. Supaya ke depan penataan ini bisa terwujud, sehingga Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang valid dan sistematis, sehingga bisa bekerja sebagai aktor strategis. Tapi ala kulli hal sudahlah, mengandalkan barokah Quran aja sudah luar biasa kita ini. Dapatnya sudah luar biasa. Ya. Nah, bahwa kita ingin melakukan ini itu termasuk strategi validasi organisasi ini kan kita mau membuat saluran-saluran bagi manifestasi dari barokah itu sendiri. Barokah itu wujudnya apa nanti? Supaya strategi itu salurannya itu. Ya. Tadi pagi saya membuka Rakernas Lembaga Perekonomian NU, saya bilang kalau cuma mau jadi kaya itu gampang santri NU itu. Asal nggak malas wiridan saja sudah pasti gampang. Ya. Terlalu banyak itu wiridan kaya itu dan nggak berat-berat kok itu riadohnya. Ya. Dan saya sendiri sudah mempraktekkan dan alhamdulillah gitu ya. Nah, tugasnya apa LPNU itu membuat saluran-saluran ikhtiar supaya pantas. Kalau ada santri NU kaya itu pantas karena ada pekerjaannya. Gitu. Jangan cuma wiridan tok nanti dikira pesugihan. Nah, ini sama kita ini punya modal barokah Quran yang sudah begitu raksasa. Nah kita buatkan sekarang saluran-saluran manifestasi dari barokah itu. Ya, saya ucapkan selamat bermusyawarah kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar yang mardiyah dan barokah betul-betul. Ya. Maka marilah kita bertabarruk dengan Ummul Quran yang kita hadiahkan pada baginda Rasulullah SAW dan kepada para muassis Nahdlatul Ulama dengan niat tawasul. Semoga ikhtiar-ikhtiar kita ini menjadi ikhtiar-ikhtiar yang mardiyah, yang mubarakah, yang bawa maslahat-maslahat dan semua yang menjadi maksud baik bagi ikhtiar-ikhtiar ini bisa tercapai.
إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة أرواح المؤسسين حضرة العلماء، خصوصا إلى حضرة أرواح سيد الشيخ محمد خليل بن عبد اللطيف البقلاني وسيد الشيخ محمد هاشم الأشعري وسيد الشيخ عبد الوهاب حسب الله وسيد الشيخ بشير سنسوري وصولهم وفروعهم على نية الوصول والقبول وإجابة كل سؤال وإيجاد كل مأمول. شاء لله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.